Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raufa Saida Adila di Kelakar Kritik Pak Itam di Kedai Pak Itam. Tentu saja kritik publik Kedai Pak Itam, kritik baik tanda peduli. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan membahas terkait musik di Belitung gitu ya, polemik royalti, realita, dan suara musisi. Di sini sudah hadir bersama saya ada Pak Usni Mariosa, terus ada Pak Iwan Roktaya, dan juga ada Kak Angela Radit, dipanggil Kak Anggi ya. Iya, dan belakangan ini kita disuguhkan oleh isu yang cukup panas ya kalau bicara tentang musik gitu. Karena isu royalti musik kembali jadi perbincangan hangat di Indonesia. Banyak pelaku usaha atau mungkin musisi jalanan gitu, orang yang hidup dari musik akhirnya menjadi takut gitu, apakah aku harus membayar royalti ketika menyanyikan sebuah lagu gitu ya, terutama lagu-lagu para musisi terkenal. Dan ini dianggap mendadak dan juga tidak transparan, sampai mungkin ada yang berhenti untuk memutar musik-musik baik musik yang terkenal ataupun musik lokal ya. Ketakutan-ketakutan ini ya, padahal ya tadi gitu, kita yang berada di dunia musik ini hidup dan ya bisa berkehidupan gitu ya dari musik tersebut. Nah, polemik ini membuat kita bertanya bagaimana sebenarnya posisi musisi, pencipta lagu, dan masyarakat dalam persoalan royalti, khususnya di Pulau Belitung, yang mungkin punya kekayaan musik dan budaya sendiri. Jadi kita akan bahas itu malam hari ini dan bertanya langsung dengan pegiat musik gitu yang ada di Pulau Belitung. Halo, dari sebelah sini ya, ada dari Pak Usni. Mungkin kita kenalan dulu bagaimana sih kiprah dari para pemusik atau seniman musik di Belitung ini. Pak Usni boleh cerita ini selama ini dari awal sampai sekarang gitu ya, seperti apa sih kisah kiprah musik Pak Usni, silakan. Boleh pakai ini. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga semua yang ada di sini ya, anak ini ya, Anggi, ponakan, semua ini kawan, ini satu seperjuangan Jakarta ya. Jadi awal kita langsung ke aja lah ya, ke profesional aja ya. Mulai aku di Jakarta itu ke arah recording itu tahun 84. Di 84 udah mulai dari Bandung ke Jakarta, langsung mulai ke studio gitu ya, nekat itu, modal nekat. Nah, setelah tahun 84 itu saya rekaman pertama ketika tahun 83 menjuarai Lomba Cipta Lagu Rohani se-Indonesia ya. Kebetulan saya dapat juara satunya. Nah, mulai itu hasil dari lomba cipta itu kan dibawa ke Jakarta untuk recording ya. Ingat saya waktu itu di Pondok Labu, tempatnya Bang Rinto Harahap ya. Nah, mulai itu, jadi mulai tahun 84 itu mulai recording. Nah, akhirnya ke studio lain ya, ada karya lagu ya, langsung jual gitu ya, jual, tapi tetap bukan jual putus gitu, tapi tetap namanya tetap gitu ya. Karena banyak produk-produk lagu-lagu pop gitu ya, jadi saya berusaha itu dan alhamdulillah lancar ya. Nah, terus setelah itu ya mulailah rutin ya, dari Bandung Jakarta Bandung gitu. Nggak tahu udah berapa lagu yang saya ciptain dan itu tidak punya dokumen gitu Bang Iwan ya. Sama juga Bang Iwan nggak tahu kemana gitu lagu-lagunya. Saya juga udah lupa udah berapa, mungkin ratusan ya saya. Tapi cuma satu yang ngangkat ya, itu pun pop anak-anak, dan kebanyakan yang saya produk itu sama teman itu adalah produk anak-anak. Jadi penyanyi baru ya, termasuk Bondan Prakoso itu kan, itu aku dengan kawan-kawan ya, dengan ya. Terus setelah itu ya ada penyanyi popnya juga, saya store lagu juga ya, store lagu juga itu.
nggak tahu tuh kayak I Sugianto, terus siapa lupa lah. Titik Sondora, tapi lama pun saya bikin lagu juga ya. Terus cover version ya untuk lagu apa namanya, soundtrack film-film anak-anak dulu ya. Itu kan banyak saya yang bikinnya kayak Pendekar Raja Wali dulu ada kan, dulu Toliong To itu kan. Nah, setelah itu sampailah tahun 94, baru waktu itu saya masuk ke Yayasan KCI, Karya Cipta Indonesia. Jadi saya disarankan sebetulnya nggak ada niat untuk mendaftarkan karya-karya itu. Ya terpaksa lah bongkar-bongkar untuk catatannya, untuk setoran lagu ada minimal waktu itu memangnya satu album ya. 3 lagu minimal 3 lagu. Tapi waktu itu saya diminta satu album gitu loh, satu album yang komersial. Tapi memang setelah itu kalau nggak salah memang harus jadi anggota PAPRI. Iya. Sebelumnya anggota PAPRI, Persatuan Pencipta Pemusik Rekaman Republik Indonesia. Nah, jadi saya sampai saat ini tergabung itu sejak tahun 94, belum lahir kali ya. Belum. Jadi sejak itulah 94 sampai saat ini aku mendapat royalti ya. Nah, sekarang ini kan setahun 2 kali ya memang ya. Setahun 2 kali. Nggak gede-gede banget, tapi yang kami harapkan itu adalah pengakuan. Ya, pengakuan bahwa kami ini sebagai pemusik ya diakui dan tercatat, dan juga karya-karya dilindungi, itulah. Nah, untuk sementara dulu ya, gitu ya pembukaan. Nah, ini kebetulan di depan ada karya Pak Usni ya. Oh ya, itu. Boleh ceritain nih Pak. Nah, ini karya ini ketika saya udah kembali ke Belitung ya. Tahun berapa itu? Tahu. Kembali ke Belitung tahun 2005. 2005. Kalau ini nggak tahu produk berapa itu. Ini kerjasama dengan bapaknya Anggi. Ya, musiknya yang volume 1 itu bapaknya Anggi, Johnny Rodit. Jadi kerjasama lah, makanya Melayunya dapat kerjasama, musik diserahkan ke Bang Johnny Rodit kan waktu itu kan, almarhum kan. Nah, jadilah volume 1 9 lagu. Nah, keduanya setelah itu tahun berapa lupa lagi dia. Teman juga yang garapnya kan, sama-sama kan di studio dia waktu itu di Jakarta. Lupa aku tahunnya, tapi ada di situ. Dan 2 album ini ya masuk catatan di KCI juga, dilindungi. Ya. Tapi biarpun dilindungi, karena di situ ada tertulis untuk kalangan sendiri. Jadi kalau lagu-lagu aku, mungkin lagu-lagu Bang Joni juga tidak masalah orang mau nyanyikan, tidak akan ada tuntutan. Memang kami bikin lagu adalah lagu Belitung untuk orang Belitung gitu kan, dinyanyikan orang Belitung gitu. Nah, jadi tidak ada unsur nanti kamu nyanyi lagu ini harus harus bayar itu, tidak ada itu. Karena sifat kami berdua ya, terus terang waktu itu waktu Bang Joni bikin album pertama dulu ya, setelah itu baru aku nyusul. Itu memang niatnya untuk orang Belitung. Kalau enggak untuk orang Belitung ya kenapa kami nyiptakan lagu Belitung gitu. Sementara biaya produknya kan dengan pop Indonesia hampir sama lah. Karena kami menggunakan ya studio profesional gitu ya, Joni punya studio, tapi ya itu profesional benar, studio itu benar-benar layak gitu untuk tingkat nasional gitu ya, bukannya kaleng-kaleng gitu. Nah, jadi untuk biaya itu saya rasa walaupun daerah itu sama, dan juga cetaknya juga di pabrik yang gede. Jadi waktu itu dikomersilkan? Untuk komersil. Makanya di album ini saya numpang bendera Indomusik. Karena kalau saya tidak numpang bendera kerjasama dengan Indomusik, itu pabrik tidak mau nyetak.
Karena dia ada minimal waktu itu saya nyetak 3.000. 3.000 ya minimnya. Nah itu harus kita punya numpang bendera Bang Iwan. Menggunakan Indomusik itu. Karena itu dijual belinya seperti apa? Apa? Disebarluaskannya seperti apa? Disebar luasannya ya gitulah tiap kalangan Belitung lah. Jadi orang yang tahu ya udah. Saya tidak ada spesial lewat online apa enggak. Enggak. Jual pribadi akhirnya ya. Iya. Ya sementara itu dulu ya. Ya baik, terima kasih Pak Usni ya. Berarti lebih kepada menciptakan lagu banyaknya ya, dan lagunya dinyanyikan oleh penyanyi lokal. Banyak. Oke. Boleh diceritakan sekarang ke Pak Iwan gitu ya terkait kiprahnya di dunia musik Belitung khususnya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Saya tahun 84 itu setelah lulus SMA meninggalkan Belitung. Ya tujuannya ya kuliah di Jakarta. Sampai sana saya kabur. Saya ingin main musik. Orang tua saya nggak setuju. Akhirnya terjunlah saya di dunia musik. Waktu itu langkah kaki saya pertama itu ke daerah Bulungan, Jakarta Selatan. Di sanalah saya berkumpul dengan para seniman musik, seniman teater. Terus itu setelah saya 2 tahun tuh saya ketemu Didi tuh. Itu baru dari situ saya memulai, di situ saya kenal musisi-musisi yang udah ternama lah saat itu. Ada Iwan Fals, ada Hari Mukti, ada Reni Jayusman, ada Uli Sigarusadi. Dari situlah saya mulai bermusik gitu, menciptakan lagu. Perjuangannya dari studio ke studio. Baru kelihatan hasilnya tuh di tahun 89 tuh. 89. Banyak lagu yang sudah tergarap waktu itu, tapi belum beredar nih. Karena kan kita jual lagu waktu itu banyaknya ke orang yang bikin master. Master itu kan setelah jadi mereka menawarkan lagi ke produser-produser gitu. Nah, baru itu ada kelihatan di tahun 89. Nah, tahun 89 itulah awal pertama lagu yang mulai beredar gitu. Kebanyakan lagu-lagu rock waktu itu yang bawakan itu yang Sound AI. Kebenaran dalam album itu lagu itu jadi jagoan gitu lagunya ya, jadi jagoan. Cuman bermasalah karena itu lagu yang kritik sosial, di-cut sama TVRI. Nggak boleh zaman itu. Akhirnya itu lagu. Itu masih di 89 tadi ya? Di 89-90. Recording 89, awal 90 beredar. Akhirnya itu hanya di TV daerah, TV Medan, TV Jogja, Surabaya, itu di situ gitu yang bisa beredar. Di nasional nggak bisa. Akhirnya dicarilah lagu cinta waktu itu. Di album itu Rindu Sampai Mati. Itu sebenarnya lagu itu lagu kedua tadinya. Akhirnya lagu itu pun hit pada zamannya itu gitu. Nah, banyak juga karya-karya saya, ada yang dibawakan Rita Butar-Butar, Ramona Purba, PMR, dan banyak yang saya nyanyikan sendiri gitu. Ya alhamdulillah tahun 90 itu saya punya kesempatan kontrak sama Billboard. Kontraknya rock, tapi perjalanan waktu kita disuruh, wah ini kayaknya ini reggae ini mau naik nih gitu. Akhirnya pindahin reggae. Akhirnya wah mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau iyalah, kayak yang penting kita dapat produser gitu ya. Betul. Rekaman reggae pertama. Itu pun mini album, satu album itu 4 lagu. Jagoannya waktu itu Gadis Dalam Bemo gitu.
Nah itu lumayan juga gitu, peredarannya lumayan gitu. Cukup hype Itu juga kan? Ya. cuman kita kehajar waktu itu sama produk kita sendiri gitu, produk kita sendiri. Waktu itu Tiga Darah, lagu Nona Manis, ada Ita Purnamasari, Paramita Rusadi, dan Silpana Herman, lagu yang Nona Manis siapa yang punya itu. Nah kita ke itu, akhirnya itu yang ditembak terus gitu. Sementara kita sudah repeat cetak 40, sempat 40.000 lagi gitu. Nah di begitu di 40.000 yang kedua itu nggak repeat lagi, karena itu yang ditembak terus gitu. Yang naik waktu zaman itu UB40, lagu Nona Manis itu ya. Nah itu sempatlah goyang lah kita gitu ya. Waduh kapan nih nyanyi rock lagi, janjinya rock kok ininya reggae. Akhirnya saya dapat kesempatan kedua, itulah album solo. Album solo Antara Dua Hati, pakai bintang tamu juga. Akhirnya dipromosikan waktu itu karena zamannya itu zaman duet, Amiset, Inka Kristi gitu ya, yang Sonai Ruhil gitu zaman itu. Akhirnya saya duet dengan Hesti Sani. Waktu zaman itu kebenaran ada film yang di TPI itu, apa judulnya yang lagi naik ya, yang waktu itu yang pemerannya Desi Ratnasari apa. Nah salah satu aktornya itu penyanyi, saya duet sama dia gitu. Membawakan lagu tersebut. Bawakan lagu tersebut. Itu lumayan juga gitu. Pada zaman itu kan sudah yang album pertama tuh baru ada TVRI. Jadi cuma TVRI aja tuh, musik kita, selekta pop gitu ya. Yang album yang kedua itu kita udah ada RCTI, udah ada TPI. Nah itulah kita banyak di TV swasta waktu itu. Ada Sekilas Musik di RCTI, ada Pentas Musik RCTI yang diadakan setiap malam Kamis gitu ya. Terus musik-musik TPI gitu. Di acara-acara itu yang TV waktu itu TV Jakarta ya kita selalu hadir gitu. Dan alhamdulillah lumayan juga gitu ya, lumayan juga. Nah, begitu album solo yang ketiga itu master saya yang kedua itu saya udah nggak di Billboard ya. Yang kedua itu saya di Virgo Ramayana bareng Sleng waktu itu. Bareng Sleng. Di TV-nya pun iya bareng Sleng. Dan Edane waktu itu album pertama di TV-nya pun selalu bareng kita gitu kan. Edan saya Sleng selalu bareng. Masuk album ketiga, Masalah Jakarta Bakar-Bakaran 9798. Nah, disitulah saya sempat stres. Karena master rekaman itu ikut terbakar gitu. Ya Allah. Nah, ikut terbakar. Di situ kehidupan saya jadi goyang. Karena itu gitu. Apa yang saya harapin selama ini gitu hancur gitu. Di situ kehidupan saya kacau lah dari situ. Akhirnya saya tinggalin dunia musik tuh. Sempat. Sempat kembalinya lagi 2001. Baru kembali. Itu lama ya. Hitungan sembuh narkoba lah gitu ya. Zaman itu gitu, karena dari situ tuh saya kena begitu ya. 2001 saya kembali bikin album bersama Dabur. Kalau itu ada lah misalnya di YouTube apa bisa di searching. Kalau lagu-lagu saya di Spotify apa itu ada gitu. Di Spotify. Tapi hak cipta tetap, mechanic right-nya itu bukan buat saya. Ke mana? Produser ke label begitu. Kalaupun misalnya saya ini rekaman yang dari label saya naikin ke YouTube dengan video klip yang baru gitu, tapi penyanyinya masih lama, saya kena pelanggaran hak cipta juga, walaupun itu juga ya? Iya, kecuali saya cover sendiri. Nah, itu enggak. Tapi kalau yang label naik ini sama sekali nggak masuk royaltinya apa gimana?
yang udah beredar ini. Karena waktu itu putus. Waktu itu sebenarnya sebelum mereka bikin ke Spotify, ke YouTube itu sempat kita dihubungin gitu loh. Mungkin papanya Anggi juga, iya, karena papanya Anggi waktu itu ada juga lagunya di Billboard gitu ya. Kita dipanggil, mana lagu saya ada 13 lagu di Billboard itu, tanda tanganin karena master itu mau dialihkan ke Warner Music, ya. Jadi kayak saya pikir lagu lama lah gitu ya, gini udah tanda tangan aja saya. Waktu itu dibayar sekian, lagu tuh sekian, dapat 13 kan. 13 lagu lumayan nih gitu ya. Uang kaget lah waktu itu, saya mikirnya gitu. Ternyata itu jual putus ya sebenarnya. Atau gimana? Dibilang pindah ke label akhirnya pindah ke label, hak miliknya. Iya, kalau sudah sound recording itu tetap sampai kapanpun milik label. Jadi kecuali hak lagunya tetap ke kita. Tetap ada nama penciptanya. Tetap. Kalau itu tetap. Tapi royalti dan lain sebagainya uangnya itu masuk ke label. Kalaupun royaltinya itu ya mereka gimana ya? Kalau memang kita tahu itu meledak ya nggak ada hitung-hitungan ini, kebijaksanaan gitu. Jadi bukan dapat persenan, bukan. Gitu enggak. Ya. Karena di awal tadi udah dibayarkan. Udah dibayar. Jadi, kasarnya mereka beli lagunya lah gitu ya, untuk akhirnya mereka distribusikan kembali gitu. Ya, dengan sound yang itu, kecuali mereka mengganti penyanyi ya. Itu lain. Kalau mengganti penyanyi harus kembali lagi ke pencipta lagu untuk ini lagi ya, gitu ya, sama ulang lagi gitu ya. Kalau dulu kan zaman Bang Husni, zaman Bang Joni gitu ya, zaman kita itu recording nih apa, kontraknya tuh ada, lagu ini dijual buat apa, buat kaset, ya, buat kaset. Begitu ada CD dan DVD, itu kita dipanggil, ada kontrak baru lagi, ini akan dicetak menjadi di DVD atau CD lain lagi itu, kita dapat lagi. Nah kalau lagu itu menjadi misalnya lagu gacoan gitu, kita dapat 3 kali lipat dari pembayaran lagu pertama, gitu. Ada istilahnya uang label lah waktu itu. Mungkin sekian dulu lah dari saya ya. Kalau sekarang masih aktif menyanyi di mana, platform mana mungkin? Kalau saya sekarang penikmat musik ya, lebih senang nonton ya. Tapi kadang-kadang gatal juga. Kemarin ke Jakarta ya, karena ada pertemuan 2 Mei itu alumni Bulungan, itu semua kumpul. Dari mulai Iwan Fals, Elpa Mas, Tony Rastafara, grup Stephen Kekonat, Anto Baret, komandannya, kita kumpul setiap tanggal 2 Mei. Makanya kalau 2 Mei saya selalu ke Jakarta biar bisa ketemu teman-teman lah gitu. Iya. Di YouTube aktif juga nih ya. Ada beberapa karya juga di YouTube. Ada. Bisa dinikmati ya oleh teman-teman gitu untuk menikmati musik-musiknya Pak Iwan. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke Kak Anggi nih. Ada kebetulan Kak Anggi ini adalah anaknya Pak Joni Rudit tadi ya, dan beliau ini juga pemusik lokal juga ya, ternama di Belitung, teman dari Pak Husni dan Pak Iwan ini. Jadi kita mau dengerin nih kisahnya beliau ya dari Kak Anggi anaknya, silakan. Boleh. Selamat malam semuanya. Mungkin lebih nggak terlalu banyak hal yang bisa diceritakan ya, karena memang pada saat perjalanan musiknya almarhum papa saya itu memang saya tidak terlalu banyak tahu gitu, tapi beberapa hal mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi ayah saya tuh orang asli Belitung, lahir di sini, kemudian di tahun mungkin setahun sebelum saya lahir ya beliau itu merantau lah ya kan, tahun 85 ya, karena saya lahir di 86, berarti 1 tahun kemudian saya lahir gitu ya, ketemu ibu saya juga di Jakarta gitu. Nah mungkin yang bisa saya gambarkan sedikit mengenai almarhum ayah saya, beliau itu memang basicnya adalah di musik, kemudian pencipta lagu, arranger, komposer, kemudian juga selain sebenarnya titik balik terakhir beliau menciptakan lagu-lagu Belitung karena
beliau itu pingin sekali, saya ingat sekali gitu ya, sebelum saya jadi pegawai negeri di Belitung ini, beliau itu menginginkan untuk balik ke Belitung, pensiunnya di Belitung. Jadi sebenarnya saya pun kelahiran Jakarta, besar di Jakarta gitu, tapi karena keinginan beliau untuk pensiun balik ke Belitung, mulailah beliau itu menciptakan lagu-lagu Belitung. Lagu sebenarnya bukan lagu daerah tapi lagu pop gitu, lagu pop tapi berbahasa Belitung. Jadi bukan lagu tradisional atau bahasa daerah gitu ya. Tapi lagu pop tapi bahasanya bahasa Belitung. Jadi menceritakan tentang kehidupan yang ada di Belitung khususnya gitu. Nah, kalau untuk perjalanan karirnya sendiri yang saya tahu dari saya kecil gitu, beliau itu aktif di band kayak ikut Java Jazz, kemudian terakhir juga masuk di grupnya Country Road sama Tantu Yahya itu sampai dengan beliau itu sudah mau meninggalkan dunia ini, beliau masih aktif sama Tantu Yahya terakhir di situ. Kemudian ada lagu-lagu ciptaan beliau juga banyak yang dinyanyikan yang saya ketahui gitu ya. Dan kenapa saya ketahui? Karena saya memiliki data yang masuk di dalam LMKN itu, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, didaftarkan gitu. Ada hak ciptanya. Yang saya tahu itu ada beberapa kayak lagu Poppy Mercury, kemudian lagu Mayang Sari yang judulnya Walaupun Harus Berpisah, Nika Ardila salah satu, dan sebenarnya banyak Alda Risma termasuk di situ. Kemudian beliau juga aktif masuk kayak gini. Jadi beliau kan gitaris ya. Jadi beberapa lagu-lagu artis-artis yang nasional gitu, yang ngisi gitarnya kebetulan ayah saya nih. Ada beberapa band mungkin lagi. Kayak misalnya contoh ada satu band gitu ya, mungkin saya nggak bisa mention nama bandnya gitu ya, karena takutnya gimana gitu. Karena ternyata yang main gitarnya itu bukan bener-bener dia yang pemain bandnya itu sendiri, tapi memang ada yang additionalnya gitu, termasuk yang pemain yang lain. Karena memang pada saat recording itu kan memang harus mulus, harus bagus. Tapi ketika nge-live gitu baru bandnya aslinya sendiri. Jadi karena recording pada saat itu jadi diharuskan mainnya bagus, diulang-ulang segala macam pada saat recording. Tapi pada saat udah rilis, mereka manggung beneran, mereka main sendiri. Meskipun kadang yang saya dengar ya, kadang-kadang mainnya hancur gitu. Tapi ya karena memang pada dasarnya zaman dulu seperti itu. Itu yang saya ketahui. Dan termasuk juga papa saya juga menciptakan lagu jingle iklan ya. Sampai saat ini ada yang sebenarnya ada 3. Ada Panther dulu tuh, tapi produknya juga udah discontinue, udah nggak ada lagi. Sama iklan brand obat nyamuk kalau nggak salah ya. Satu lagi sama Rose Brand. Rose Brand itu yang tepung beras Rose Brand itu dan sampai sekarang royaltinya dari PT Budi pun masih berjalan semuanya. Jadi setiap tahun ahli waris kan kebetulan mama saya masih ada nih ya di Jakarta nih. Jadi setiap tahun itu selalu memang dapat gitu hak ciptanya setiap tahun. Bahkan kalau dari Rose Brand-nya sendiri dari PT Budi itu dia secara khusus gitu setiap Lebaran gitu masih memperhatikan keluarga kita lah, meskipun papa saya udah nggak ada gitu, tapi masih memperhatikan orang tua saya, which is mama saya gitu ya. Jadi setiap tahun tuh selalu hadir, selalu memperhatikan. Di samping itu dia juga tetap membayar royaltinya karena memang musiknya masih kepake, meskipun itu udah hampir 4 kali ganti vokal ya. Pertama itu kan Vina Panduwinata yang nyanyi, terus sampai sekarang tuh nggak tahu lagi siapa yang nyanyi, tapi kurang lebih lagu itu masih dipakai sampai detik ini. Mungkin itu ya. Itu legenda sekali. Dan mungkin itu ya, hari ini kan kita masih sering dengar suka dipakai mash up betul gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau lihat lagi ada di Instagram itu saya suka komen, suka lucu, ampun ini masih ada sampai segini, orangnya udah nggak tahu kemana karena papa meninggal itu di tahun 2019 di bulan September sebelum COVID. Tapi karyanya sampai saat ini masih ada gitu. Kadang-kadang misalnya let's say kayak ada di bestie beliau ya, karena pada saat beliau menutup mata itu didampingi sama temennya Dewa Bujana terakhir tuh, karena memang bestie banget ya, sesama gitaris juga. Itu masih suka kontak, dan beberapa alat-alat musik papa kayak gitar apa di rumah di Bekasi tapi ya itu sampai pada akhirnya karena kita juga nggak ada yang nerusin gitu ya, akhirnya minta tolong lah sama beliau itu Om Dewa Bujana untuk bantu jualin aja, karena memang daripada rusak kan lebih baik udah langsung aja kayak dilelang kemudian dijual, dibantu oleh beliau. Itu aja sih paling yang saya ketahui mengenai papa ya. Baik, terima kasih ya Kak Anggi ya, doa terbaik untuk almarhum. Luar biasa ya, kalau dari sini Rafa melihat bahwa itulah
orang yang berkarya gitu ya, karena meskipun sudah tidak ada lagi di dunia, tapi karyanya tetap abadi gitu ya, dan namanya tetap dikenang gitu sampai sepanjang masa ya, ketika karyanya tetap membumi seperti itu. Luar biasa sekali ya. Oke, selanjutnya ini boleh ya kalau misalnya di sini ada yang mau bertanya kepada para pemusik dan juga pemerhati musik juga gitu ya, dari sudut pandang ekonomi kreatif ya dari Kak Anggi. Bapak persilahkan gitu untuk bapak-bapak ibu yang hadir untuk bertanya, boleh langsung acungan tangan ya, sebelum nanti semakin hangat lagi gitu, semakin panas lagi diskusinya. Nah, tadi sudah sedikit menyinggung soal royalti yang didapatkan oleh bapak-bapak seniman musik di Belitung gitu, dan juga ada sedikit cerita juga dari Kak Anggi. Mungkin langsung ya kita bahas terkait tanggapannya dengan isu yang hangat sekali gitu tadi, tentang polemik royalti. Banyak ketakutan terjadi bagi pemusik mungkin yang baru-baru yang pengen menyanyikan lagu cover baik di sosial media maupun mungkin di tempat-tempat kafe dan lain-lain. Terus juga pemilik kafe, pemilik rumah makan ketika memutarkan musik-musik nasional atau gitu agak takut jadinya nih, ini kira-kira gimana ya gitu ya, apakah memang nggak boleh atau sebenarnya ya boleh tapi ada syarat tertentu atau gimana? Boleh dari Kak Anggi dulu ya, izin ya bapak-bapak ya, silahkan Kak Anggi. Baik, kalau saya lebih kepada, karena saya kan saat ini kan kerjanya kan pada bidang ekonomi kreatif ya. Nah, salah satu bidang ekonomi kreatif itu kan 17 subsektor, salah satunya subsektor musik. Yang lagi rame banget ini kan tentang royalti nih Om ya. Jadi izin menjawab dulu nih Om ya. Jadi kan memang untuk regulasi mengenai undang-undang hak cipta ini itu tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 nih. Itu mengatur mengenai ini hak ekonomi dari pencipta. Ya, pencipta lagu, kemudian bagaimana nanti mekanismenya pemutaran musik di ruang publik gitu ya. Kemudian bagaimana nanti sebenarnya pengelolaan uangnya itu sebenarnya ya, yang memang kita belum begitu paham. Akhirnya muncul isu kan ya, yang terakhir yang artis penyanyi Mas Ari Lasso gitu kan heboh banget ya waktu itu, mungkin pasti udah pada tahu karena heboh banget waktu itu. Nah, tapi di sini adalah sebenarnya polemik isu dari hak royalti ini muncul ketika bagaimana sih sebenarnya penghitungannya, dan bagaimana sih transparansinya ya. Terus bagaimana sih pengambilannya? Karena memang sepertinya belum begitu diatur mengenai bagaimana pengambilan hak royalti itu kepada UMKM nih, yang which is yang restoran kecil, usaha-usaha komersil memang masih UMKM gitu. Tapi kalau memang di restoran, hotel itu memang udah tercantum semua dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, di mana memang pemutaran musik di ruang publik atau komersial, ada bisnis di situ, memang harus membayar. Setahu saya kalau misalnya mungkin lebih dalam lagi itu ada per tempat duduk. Jadi kalau misalnya di tempat itu ada 150 tempat duduk, itu satu tempat duduk 150.000, katakanlah segitu gitu ya. Nah, dikali berapa tempat duduk di dalam rumah makan itu, dikali 1 tahun itu ya. Tapi sebenarnya yang masalah itu bukan pungutannya, tapi bagaimana sih ngitungnya dan bagaimana penyaluran kepada si pemusik-pemusik ini yang memang karyanya sudah didaftarkan. Karena kan yang dapat hak ini kan adalah yang mendaftarkan. Kalau nggak daftar ya nggak dapat gitu ya. Tapi yang mendaftarkan mungkin lebih ke sana ya. Tapi mudah-mudahan polemik ini makin bisa memperjelas gitu perhitungannya seperti apa, berapa sih sebenarnya yang seharusnya diterima oleh para pencipta lagu yang karya-karyanya memang sudah didaftarkan. Mungkin itu sih kalau dari saya, mungkin kalau dari yang lain. Terima kasih ya Kak Anggi ya. Jadi lebih kepada tadi bagaimana perhitungannya, dapatnya gimana dan lain-lain ya. Nah, kalau dari musik Belitung yang akhirnya tadi lebih kepada pop ya, berarti lagu pop tapi berbahasa Belitung gitu ya, dari para pencipta dan juga pemusik di Belitung ini, tanggapannya boleh dari Pak Iwan dulu mungkin, nanti baru kalau untuk Belitung mungkin Usni atau tepatnya ya. Dari pengalaman Pak Iwan aja nggak apa-apa. Kalau saya sih melihatnya nasional aja gitu ya. Kalau nasional itu kan seperti yang disampaikan Anggi itu udah ada aturan di tahun 2014. Terus tahun 2021 pun ada, lebih dijelaskan, misalnya setiap kafe itu
per tempat duduk itu 120, 60 kali 2 ya, 120.000 per tempat duduk. Itu per lagu atau gimana? Enggak. Oh, jadi Itu cuma semua. ke lembaga. Iya, random. Jadi Nah, untuk itu sebenarnya selama ini pun nggak terlalu diributkan juga sebenarnya ya. Ini diributkan setelah Ahmad Dhani. Kowar-kowar itu jadinya berisik gitu se-Indonesia ya. Jadi heboh. Kita sebagai pencipta lagu kadang-kadang nggak enak juga ya, nggak enak karena kita dari awal ya, dari 91 kita udah dapat royalti itu ya. Papanya Anggi ya juga. Iya, kalau nggak salah Joni itu sama saya, angkatan pertama. Waktu itu LMK itu baru Yayasan Karya Cipta Indonesia. Sekarang ini sudah 14 LMK. Terus dibentuk lagi LMKN. Nah, LMKN ini yang mengutin semua. Terus dibagilah ke LMK yang 14 ini. Nah, kalau kita bicara adil juga sebagai pencipta lagu, merasa ya aduh, udahlah daripada enggak lah gitu ya. Tapi tetap itu masih dihargai lah gitu. Yang jadi masalah saat ini misalnya lagu itu dinyanyikan, misalnya karyanya Bang Husni misalnya ya, karyanya papanya Anggi, karyanya sahabat saya misalnya Joni Rodit, itu di panggung pesta rakyat Belitung gitu. Misalnya ya, yang saya mau tanyakan, izin dulu nggak, kulonowun dulu nggak, permisi dulu nggak ya? Sebenarnya pencipta lagu itu lebih ke ibadah kok banyaknya. Banyak musisi yang hidup itu dari pencipta lagu. Apa yang mau dinyanyikan kalau tidak ada lagu? Ada nggak misalnya gimana-gimananya? Nah, makanya Hangat itu dulu dari mulai bicara global aja ya, dari mulai zamannya Inul dengan kontrak 100 juta nyanyi, pencipta yang nonton yang punya lagu ini izin juga enggak misalnya. Waktu itu belum ada BPJS ya. Dia mau berobat aja itu ya, sedih saya. Sampai bikin surat miskin loh. Nah, sementara penyanyinya dengan kontrak sekian nggak ada itu klub ini. Bisa izin enggak, memberi pencipta lagunya pun enggak. Mereka menikmati dari lagu itu. Hasil ekonominya dari lagu-lagu tersebut gitu banyak. Nah, seperti bukan mereka. Bukan. Gitu. Di panggung pun kayak sekarang memang sudah ada aturannya itu. Misalnya yang pakai tiket ya, pakai tiket itu 2% dari penjualan tiket kotor itu diserahkan ke pencipta lagu. Jadi didaftar dulu nih, lagu-lagu mana yang mau dibawa, daftarkan dulu. 2% itu harus diserahkan ke pencipta lagu-lagu yang mau dibawa itu. Nah, kalau dia tanpa pemungutan tiket, itu dihitungnya dari biaya produksi. Misalnya sewa alat berapa, bayar artis berapa, ada bayar lagunya juga. 2% dari biaya produksi. Nah, kalau kita lihat memang dari situ, sementara pemungutan selama ini itu nggak ada masalah kok gitu ya, nggak ada masalah. Tetap jalan ya. Tetap jalan dari 91 itu berjalan sampai sekarang. Setelah ada LMK bertambah itu, pada merasa yang ketidakadilan itulah. Makanya aturan itu pun semakin dibuat. Adapun misalnya kenapa satu kafe dituntut begini-gini? Mungkin mereka sudah ditagih tapi tidak mau bayar. Ya, akhirnya dari kejadian-kejadian itu untuk 2 bulan ini, setelah pertemuan LMK, pemerintah dan DPR, maka itu untuk 2 bulan ke depan ini itu dibebaskan semua dulu, sambil LMKM dan LMK itu berbenah masalah
pembagian royalti yang benar dan pungutan yang tidak memberatkan para pengusaha-pengusaha UMKM dan yang besar gitu ya. Mungkin saya gitu dulu, mungkin Bang Usdi. Ya, boleh silahkan Bang Usdi. Ya, nyambung dari bicara Anggi dengan Bang Iwan tadi ya. Jadi masalah sowan tadi ya. Nah terus terang kita di Belitung ini juga ya. Saya ketika mereka sowan dengan saya bawa lagu saya ketika saya diajak jadi juri. Kalau lagu saya kan sering di untuk festival, termasuk juga almarhum Bang Joni Rodit ya dengan lagu apa namanya? Lagu Leju. Leju itu kan sering sekali untuk festival. Nah, saya khawatir gitu. Pernah nggak misalnya ke pihak pewarisnya, ke Anggi sendiri yang ada di Belitung ini misalnya secara tertulis, secara sowan, Anggi ini untuk festival nih akan dibawa lagu Leju atau lagu aku sendiri ya dengan banyak lah pokoknya. Tapi yang saat ini yang aku rasakan adalah ketika mereka sowan untuk membawa lagu aku sendiri ketika aku diajak jadi juri. Sebetulnya sih ya tidak masalah gitu tanpa sowan, tapi etika tadi ya. Karena kan ini kan hak cipta gitu. Apa sih susahnya gitu sowan, beritahu atau telepon, karena penciptanya ada di Belitung dan hak warisnya juga ada di Belitung seperti Bang Joni Rodit kan. Nah tapi saat ini ya mungkin mereka itu tidak paham dengan karya, dengan hak, ya mungkin itu terlalaikan, dianggap enteng. Sementara KCI itu memesankan, karena kami waktu di Jakarta itu kan rutin ya ada pertemuan dari Papri, KCI Karya Cipta Indonesia, itu menyarankan setiap penyanyi membawakan lagu mereka wajib tahu pencipta. Yang ya. Artinya puisi aja orang bawakan Hairil Anwar tetap ada karya Hairil Anwar. Nah, apa salahnya penyanyi itu ciptaan Pak Dul Hadi? Nggak repot kan? Ciptaan Joni Rodit, ciptaan Usti Mariosa, ciptaan Iwan Rokaya. Nggak susah kan? Itu KJ itu memesankan itu diwajibkan setiap penyanyi. Berarti, siapa yang mempopulerkan, siapa yang menciptakan. Jadi minimal itu syarat. Walaupun nggak sowan ditampilkan. Tampilkan. Namanya, gitu. Itu udah juga sebenarnya. Apalagi yang lebih familiar lagi adalah mereka sowan dan tertulis kami akan membawakan. Dan rata-rata pencipta tidak ada mengharapkan imbalan. Karena mayoritas pencipta lagu-lagu dibawakan orang itu sangat senang, udah merasa apa gitu ya. Apalagi ada imbalan. Makanya banyak kasus-kasus saya lihat di medsos itu ya, seperti Inul, lagu-lagu Inul sementara penciptanya ngamen. Sebetulnya itu kan tidak masalah, tapi apa yang diberikan itu sebagai tanda bukti karena dengan lagu itu Inul misalnya sangat populer kan. Gitu juga dengan lagu Leju. Banyak orang-orang di luar itu dengan lagu Lejunya Bang Joni Rodit bagus. Tapi pernah nggak gitu? Kita tidak mengharapkan imbalan sekian deh, berapa persen, tidak. Gitu. Nah, jadi saya harapkan itulah penyanyi-penyanyi itu udahlah. Kalau bisa pencipta siapa, apalagi lagu Pak Dul Hadi itu paling banyak untuk dinyanyikan untuk perlombaan ya. Tapi pernah nggak menyebutkan nama ciptaan Dul Hadi atau kesowan dengan keluarga yang masih ada? Tidak pernah kan? Nah, disinilah lengahnya dari pihak kita ya, mungkin ya mohon maaf ya, mungkin itu harus ada dibuat di dinas kebudayaan apa itu kan memang harus itu kerjanya sebetulnya. Nggak usah lah event-event apa, tapi mengkondisikan kita
sudah punya karya-karya asli Belitung. Nah makanya kayak lagu yang saya bikin itu bukan lagu Melayu, Tapi tadi lagu pop ya. pop Belitung. Sama dengan ini kan teruskan dari Bang Joni Rodit almarhum. Saya tanya dulu, ini kan karena bareng dulu kan bikinnya kan aku kan waktu volume pertama tuh. Malam-malam kan. Aku tanya, ini bagaimana ini John? Masalah ini. Makanya di PCD kami kaset dulu itu ada tulisan untuk kalangan sendiri. Artinya tidak pakai bandrol boleh. Walaupun di komersil tidak masalah, tapi ada tulisan bandrolnya kalangan sendiri. Untuk dinikmati, artinya kami bikin lagu ini memang untuk dinyanyikan orang Belitung lah. Terutama kalau orang luar ya alhamdulillah ya mungkin dia dengan bahasa kan. Jadi dan juga lagu-lagu kami walaupun lagu daerah itu terdaftar. Nah ini kejadian pernah ya tahun berapa itu di Beltim. Beltim itu ya Anggi ya, dia bikin promosi pariwisata. Itu kaget aku kan. Tiba-tiba di TPRI ada lagu Mainang gitu. Yang ngasih ada juga yang ngasih tahu itu bukan aku, makanya aku agak tapi ya gimana enggak nanti. Jadi terus aku teruskan. Iya. Datang ke sana sowan. Akhirnya di sana pihak Beltim dari pariwisatanya nggak ada yang ngaku. Aku bawa pengacara. Kalau aku teruskan, makanya itu pernah aku telepon pihak KCI. Kata KCI, tolong selesaikan secara internal dulu. Jadi antara aku. Tapi pas aku datang ke sana ngilang. Waktu itu kepala pariwisata siapa orang Cina itu? Ya itu ngilang kan. Sebetulnya masuk aku, temui aku dulu. Seandainya KCI yang mempersoalkan ini bisa jual rumah. Kalau KCI, kalau aku teruskan tolong ke KCI karena pelindung kami kan, aku kan lagu-lagu itu kan KCI yang ngawasin. Nah, jangan sampai terjadi dengan kawan kami Wahyu WAL aku ceritakan tadi, Tenda Biru, ya. Nah, Tenda Biru itu kan persoalan Wahyu WAL di kaset waktu itu. Padahal yang nyiptanya kawannya, berhubung kawan, udahlah pakailah. Maksud kawan tadi Rento Saki. Maksud kawan tadi tidak perlu dikomando, tulisnya nama saya tidak perlu atau garis miring. Nah, akhirnya kan dari pihak siapa Rento Saki, udahlah kita teman ya. Tetapi KCI tidak bicara teman. Ini profesional. Jelas. Diusutlah dari KCI. Akhirnya bonus-bonus termasuk mobil ya, Tenda Biru itu, BMW biru juga ditarik. Ditarik semuanya. Nah, terus dapat bonus-bonus apapun ditarik. Waktu itu, Pak, bukan? Tapi KCI-nya bijaksananya itu akhirnya yang pencipta aslinya kan diberi bonus juga, dapat rumah, dapat apa. Nah, seandainya aku terus ke KCI lebih parah, tapi akhirnya udahlah, diamkan. Aku anggap orang yang tidak mengerti orang bodoh. Kaget aku di TPRI, lagu Mainang, kok lagu Mainang? Aku lihat itu promosi pariwisata lagi. Mungkin dianggap lagu daerah mungkin. Iya, dia tuh ya walaupun lagu daerah tapi kan ada penciptanya, Pak. Itu lagu NN ya. NN. Ini kan lagu ada No name boleh. Ini kan Usni Mariosa tahu, orang Belitung tuh tahu dengan Usni Mariosa. Termasuk orang-orang pemerintah sana. Akhirnya aku terus udahlah. Pusing gitu kan, udahlah. Karena aku menganggap orang sana bodoh gitu loh. Itu selesai kan. Nah, seandainya aku terus sampai KCI, habis seperti Tenda Biru. Karena nggak ada izin. Sebetulnya kalau untuk promosi itu yang aku sebut tadi akan bermasalah ketika mereka produk untuk kepentingan komersial tanpa seizin. Nggak usah
beri aku duit dasar. Yang penting mau sih lagunya aku pakai untuk ini. Silakan. Karena kami produk ini memang untuk orang Belitung gitu. Cuma dijaga dari karya cipta Indonesia, Papri. Itu persoalannya. Dan juga ditulis di PCD apa kami itu ada untuk kalangan sendiri. Tetapi biar kalangan sendiri ya, soalnya kan kita kan harus ada. Apalagi hak yang dilindungi. Nah, jadi untuk selanjutnya maksud aku apapun mau festival apapun cari yang punya lagu. Kalaupun penciptanya Belitung gitu. Kalau di luar sih ya susah juga ya. Kita maklum. Tapi kalau penciptanya masih segar, Bang Iwan masih segar, Usni Mariusa masih segar, anaknya Bang Joni Rodin masih segar, kenapa tidak? Cari nomor telepon. Bahasa dulu ya gitu. Ya gitu dulu. Baik, terima kasih Pak Usni ya. Wah, gimana nih? Boleh biar cairnya tepuk tangan dulu dong buat semuanya ya. Wah, agak-agak panas deh. Kan ya. Ya langsung panas. Iya, agak hot ini ya. Nih, jadi sekalian juga ini udah disuguhkan dari kedai Pak Itam ya, boleh dinikmati kakak dan bapak gitu ya. Silahkan buat teman-teman juga yang di rumah bisa mampir ke kedai Pak Itam gitu, banyak suguhan kuliner yang bisa dinikmati buat nongkrong-nongkrong ya. Kalau misalnya mau nonton podcast gitu, syutingnya biasanya hari Rabu malam, jadi boleh banget untuk datang gitu di Rabu malam biar seru ya gitu ya, karena langsung live gitu di tempat. Nah ini gimana para penonton, ada yang mau bertanya gitu ya terkait ini, silahkan. Ada? Boleh? Pakai ini? Ada gimana? Silahkan. Itu Bapak tadi katanya acungkan tangan mau? Oh enggak, oke silahkan. Jadi Bang, sekarang kan masalahnya kan banyak para organ tunggal, pemusik-pemusik bukan amatir, mereka udah profesional, tapi mungkin masih kelas RT, kelas kampung atau kelas Belitung aja. Terutama kelas wedding ya, kelas wedding, terus mungkin weddingnya di hotel. Itu gimana Bang? Apakah memang masih terikat dengan hukum KCI atau macam mana itu? Apakah sekarang ini kan banyak, saya lihat banyak ketakutan. Even misalnya contoh begini, ini pengalaman sendiri ya. Contoh misalnya saya ke minimarket lah ya. Sekarang orang itu banyak menggunakan lagu barat Bang. Lagu Indonesia nggak lagi. Contoh di Bubble Mart itu ya, dan saya ngomong merek lah, ada apa-apa. Tapi di situ sekarang udah lagu barat. Ya mungkin orang barat nggak akan dengar sampai sini. Itu kekhawatiran itu gimana meredam itu Bang? Ya, itu aja. Oh baik, terima kasih. Boleh, mau siapa dulu menanggapi? Jangan Pak. Dalam masalah wedding apa segala macam itu sebenarnya itu nggak dipungut ya gitu. Yang dipungut itu kan kalau mereka yang komersial ya. Ada tiketnya mungkin ya. Ada tiket. Terus kalau itu mereka di hotel misalnya, hotel itu sendiri kan Persatuan Hotel dan Restoran itu dari dulu itu sebenarnya mereka cukup aktif ya membayar royalti ke KCI waktu masih di KCI ya. Nah, di LMK pun begitu. Yang jadi masalah kan setelah ada hitung-hitungan ini gitu. Jadi menjadi rancu. Kalau dulu yang nagih KCI, sekarang yang nagih LMKN ini agak rancuh lah gitu. Gimana. Iya. Kalau itu enggak sebenarnya. Kalaupun kayak usaha-usaha yang memutar lagu barat itu pun kena gitu. Kena juga. Kena dia. Itu hitungannya per meter kali persegi ya gitu ya. Mereka kalau dulu dipukul rata sama KCI gitu. Misalnya 2,5 juta satu kafe gitu, 2,5 juta, tapi banyak yang bayar. Dengan adanya misalnya satu tempat duduk 120.000, itu malah banyak yang nggak bayar. Kalau dia 100 tempat duduk, sebenarnya kalau kita hitung, kalau hitung-hitungannya ya, kalau kita
Itu 3.000 rupiah itu nggak sampai ya satu hari satu tempat duduk. Satu tempat duduk itu menguntungkan berapa? Kalau full ya? 3.000 rupiah satu hari. Itu kan 3.000 rupiah satu hari. Enggak 300. 300 ya? Kalau misalnya di Undang-Undang Hak Cipta yang karena lagi polemik ini, sempat googling gitu ya. Sebenarnya berapa sih? Jadi hitungannya tuh per tempat duduk, tapi setahun. Jadi misalnya tempat duduk itu dihargai 150.000 satu tempat duduk, tapi setahun. Jadi setahun dibagi 360 hari, Pak. Iya. Dibagi 360 berarti berapa? Dibagi. Oh, 3.000 kalau nggak salah. Sehari untuk satu tempat duduk, sedangkan perputaran pasti 400 perak aja. 400 perak. Kirain tuh dikali tadi itu enggak ya? Perputaran orang duduk. Iya. Kalau saya hitung segitulah sekitar 300 perak ya, 300 perak. Terus kalau 100 berarti 30.000 sehari kan? Iya. 30.000 sehari sebulan 90 ya. Ya. Tadi berapa? 30 900 ya. Ya. 900. Ya kalau ngambil keuntungan dari segelas kopi 300 ya, satu gelas kopi aja, makanannya enggak gitu ya. Dari gelas kopi aja untungnya gitu kita ambil deh 300 gitu. Ya kalau hitung-hitungan kita gitu ya, hitung-hitungan kita. Lain lagi kalau hitung-hitungan pengusaha gimana gitu ya. Ya pada dasarnya ya namanya pemusik itu punya masa depan, nggak punya pensiun ya. Itulah harapan mereka gitu loh. Dari royalti itulah, ada royalti ini agak lumayan. Kita pun berharap dengan adanya perkembangan seperti ini, berapa ya kira-kira pembagian royalti tahun ini? Ya September lah. Anggi coba cek mawanya dapat berapa, Rusdi dapat berapa. Alhamdulillah. Nggak gede-gede banget gitu. Karena pembagiannya juga kayak secara sama rata. Sama rata. Biar pencipta lagu yang mungkin lagunya nggak tenar-tenar banget, yang nggak sering putar juga ada. Aku dengan Bio itu sama. Nah kalau dulu jadi kayak gotong royong jatuhnya. Jadi di rata yang terdaftar. subsidi, ada subsidi. Misalnya yang ini lagunya jarang di setel, ini setel. Ngerasain juga gitu. Ngerasain juga, dibagi juga. Oh, bukan misalnya lagu ngetop lebih banyak. Enggak. Kalau itu berdasar panggung. Nah, itu panggung. Kalau Panggung, pembayaran panggung. kayak Ariel gitu ya. Kecuali lagi baru produksi nih ya, lagi kenceng-kencengnya. Itu ada khusus gitu ya? khusus, dapat tuh, dapat kenceng tuh. Dapat sorotan juga nih, Iya. harus berapa-berapanya Kalau ya. kita kan dari radio, kalau dulu laporannya itu ada. Oh, lagu saya diputar di radio Medan, radio ini. Ada. Dapat gini untuk penyanyi 20%, pencipta lagu 60%, untuk LMK-nya 20% gitu ya. Itu ada gitu. Kalau sekarang enggak, tahu-tahu kita dapat kwitansi dari udah ditransfer gini. Ditransfer pun kalau nggak ditelepon, ya ingat ya, kalau tidak ditelepon kita pura-pura lupa itu. Untung kita ada ordal lah ibarat kata ya, yang di situ kita udah gini ya, ini lu udah ditransfer belum? Ini ada pembagian nih bulan ini, kayak bulan September ini ada pembagian nih, gitu kan? Nah, udah ada info itu kan, karena setelah 2 kali. Nah itu kita udah gimana royalti saya bulan ini kok belum ditransfer. Oh, itu besoknya tuh udah ditransfer gitu. Begitulah. Harus dipancing dulu. Mungkin Iya, boleh. Jadi saya teruskan juga ya. Jadi untuk yang jadi masalah lagu itu ketika penciptanya setelah 50 tahun meninggal itu bebas. Bebas. Jadi sebelum 50 tahun si penciptanya meninggal, hak warisnya masih ada. Nah, misalnya pencipta lagu-lagu nasional siapa yang udah 50 tahun meninggal, siapa misalnya, itu udah bebas. Macam Happy Birthday gitu. Kok macam-macam lain aman. Tetapi kalau sebelum 50 tahun meninggal masih kena urusan. Nah, terus itu tadi ya, masalah pembagian royalti dia pukul rata.
Aku dengan siapa? Elpas dengan Piu dengan apa? Sama itu. Jadi sebenarnya kerja sama itu berarti. Iya. Oh ya kayak kerja sama Iya. Jadi dan juga asiknya KCI itu ketika misalnya istri melahirkan, slip itu bisa kita kirim ke sana. Ditanggung. Sakit gitu. Kirim kan? Ada. Misalnya ya sangat gawat gitu ya. Asal kita ada laporan dulu, sakit dulu, baru kirim kan gitu kan? Reimburse gitu ya berarti ya. Dijamin. Jadi kami ini alhamdulillah dijamin, mati pun juga dapat. Asal asuransi ya. Asal ya data-data mati itu benar mati, kirim. Ada jaminan. Kan gitu kan? Iya. Terbukti gitu ya. Nah di KCI itu ya harus ada suratnya kan ya. Iya, Ada suratnya. wajar lah. Kayak event dia tanya pendam aja, kita harus bikin dulu baru lapor aja, Anggi ya. Nah kan gitu kan. Kalau misalnya belum show, belum ada pajang apa tuh lapor ke sana, nggak mungkin lah, nggak percaya. Nah sama juga. Jadi harus ada bukti, wah ini pemeriksaan ini. Dijamin sebetulnya di KCI ini, Karya Cipta Indonesia ini. Karena kerja itu tadi lah aku bilang ya, kayak lagu aku yang paling banyak diputar ya, pernah aku cek, itu lagu Padang sebetulnya. Aku kan bikin lagu Padang, 6 lagu, Bung Iwan. Ya. Nah, jadi yang bikin apa bahasa Indonesia diterjemahkan dari kawan aku orang Padang, Rapel Gucci, tahu kan? Itu yang paling banyak diputar. Apa tuh salah satu judulnya, Pak? Lupa aku bahasa Padang. orang Padang sekarang. Iya. Apa jangan-jangan selama ini kamu yang dengar? Jadi sering diputar itu di RRI. Aku pernah dengar buka RRI gitu. Iya, Pas kok aku ini lama itu sering kan di RRI itu kan ada acara Batak, Padang, Jawa. Di season Padangnya lagu aku sering diputar. Oh, ada ditulis tidak namanya penjudulnya? Tetap aku menciptakan. Ada di YouTube itu lagunya. Nggak tahu lah, aku pernah belum pernah, jarang buka itu. Tapi aku pernah dengar di RRI. Searching. Jadi ada tadi di waktu itu ada ngirimkan data-data yang sering diputar gitu ya di ini radio ini nih RRI yang banyak. Sekarang nggak ada urusan lagi itu. Oh, ada dari mana ini sekian? kok sekian gitu ya. Nggak ada pukul rata. Makanya aku Pukul rata berarti dengan pegawai ya pukul rata. Karena saling mengisi gitu. Sini tidak aktif, sana aktif. Udahlah sama kan. Kan gitu dia sistemnya. Tapi memang nggak masalah lah kan. Yang penting ada pengakuan gitu kan. Kami ini pencipta lagu, pemusik, itu sajalah yang kami kejar. Gitu ya. Kalau ya masalah duitnya sih berjual kelapa aja lebih dari itu kali ya. Iya tadi kebayang. Bukan itu, tapi yang kami cari itu. Kayak uang kaget aja tuh. Iya. Kayak uang kaget aja tiba-tiba. Iya, Kan nggak usah ya, diinget yang gitu ya. yang jelas di WA aku. Ya ini ada ini dari KCI. Ya udahlah ambil. Jadi itu. Yang jelas kalau lebaran uang daging itu udah ada lagi. Ada lah, aman. Dari situ lah ya dikumpulin. Nah jadi Kilo. jadi itulah aku kan sering ngomong kepada anak-anak sekarang gitu ya, berkarya lah gitu. Karya itu ya cari celahnya supaya terdaftar, karena banyak kejadian diambil orang lagu Di aku gitu. di aku, sama dengan Black Brothers dengan Black Papas dulu, seorang Pramuria. Tapi memang belum ada waktu itu kan, belum ada KCI Bapak. Ya mereka teman-teman kan semuanya lagu Black Papas, nyanyi kalau dari Black Brothers. Sempat itu ribut waktu itu dengan Black Brothers. Diklaim gitu ya. Seorang Pramuria itu. Iya, makanya Ini Ah. udah selesai recording tapi belum beredar. Belum beredar. Ini tiba-tiba Sikat. ada produser juga. Lagu ini dibawain karena dia ngerti. Banyak kejadian seperti itu gitu ya. Bahkan aku ada 2 lagu yang kena seperti itu, tapi itu karena lagunya populer banget gitu ya. Karena waktu itu saya
penyanyi rock gitu ya. Namanya ada Iwan Rokaya tuh pakai C, Rock, iya. ya. Oh, rock. Akhirnya saya keberatan untuk nama saya ditulis di satu lagu Yang Penting Happy. Yang Penting Happy itu yang bikin bukan 2 orang, 6 orang. Habis kampanye salah satu partai, kita keroyokan bikin nih dalam keadaan kacau gitu, bikin jadilah itu lagu gitu. Besokannya karena kita di studio sendiri waktu itu di 3R, kita bikin masternya, bikinlah Dapur 61. Tawarkan ke Musika, besoknya udah oke, tapi lagu ini namanya cuma 2, bolehnya? Enggak, belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Mau enggak kalau ini Jamal udah mau setahun, ini enggak ada lagu jagonya gitu kan? Mau enggak fit Jamal Mirdad gitu ini lagu. Tapi nanti setelah ini Dapur 61 dikontrak sendiri. Nah, ya namanya anak-anak juga butuh rekaman, ya enggak apa-apa. Yang penting nanti abis ini kan dikontrak sendiri, oke lah. Akhirnya perjanjian lah kita. Kalau hidup sama waktu itu sama-sama susah, kan kompak masalah duit. Jadi oke, aku keberatan lah karena aku masih kontrak Billboard gitu ya. Karena itu. Ini Musika yang beli gitu. Iya. Jadi ini lagu kalian aja lah, berdua. Tapi rezekinya bareng-bareng. Jadi itu kayak tidak tertulisnya Tidak tertulis gitu ya, etikanya tadi ya. Dibagi pertama-tama bagi nih, bagi pertama-tama. Oh jadi jagoan, bagi 6. Kebenaran saya melahirkan anak pertama tuh ya. Dari uang itulah gitu. Nah dari uang itu. Tapi perjalanan waktu setelah lagu itu, Maya Ahmad yang bawain lagi. Waktu itu 2 Maya ya, Pinkan Mambo ya. Pinkan. Itu bawain lagu itu udah mulai ngilang nih 2 gitu. Dinikmati sendiri ya maksudnya. Prosesnya dari zaman dulu ke zaman Maya kan jauh. Iya. Dipikir ini susah nyarinya, begitu uang udah habis cerita, wah gue nyari lu kemana-mana gini. Waktu kan. Nah udah lain cerita lah gitu. Tapi udahlah gitu, anggap selesailah satu ya. Udahlah, segini aja orangnya karena dua-duanya juga udah nggak ada gitu ya. Ya pelajaran lah kalau masih kompak waktu masih susah itu ya kompak bareng-bareng. Ada lagu yang kedua juga lumayan tuh lagu, dibawakan Mayang Sari. Kebenaran papanya Anggi ini gitarnya nih. Nah ketemu saya, Wan, aku bisa ngisi gitar nih katanya. Lagu mana? Ini Mayang Sari katanya, sama Balianto musiknya gitu ya. Lagu Biarkan Saja. Lu itu syair aku John, kata aku. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, Musika ya. Aku masih takut ini pakai nama di situ ya. Udah nggak apa-apa. Nah, udah keciptaan Atul MT dan Didi Milo, nggak apa-apa, Mika aja lah dulu ya. Itu aslinya itu dari mulai tengah ke bawah itu aku sambil baring begini nih nunggu. Di rumah bikinnya di rumah aku juga itu rapnya walau hujan peluru gitu loh. Wah hujan peluru gini ya, apa gitu ya. Waduh kata aku ya, wih nggak pas banget kata aku, kok hujan peluru kayak lagu Iwan Fals kata aku ya. Udah sini. Nah aku ganti walau semua orang memandang hina cinta kita, namun ku takkan goyah, cinta kita tulus dan abadi. Itu mulai ke bawah tuh aku. Cuman terus terang aja waktu saat itu aku nggak jujur juga gitu loh. Aku terinspirasi dari Suci Dalam Debu punya Malaysia. Nah itulah sebenarnya yang membuat, salah satu yang membuat aku berat juga nama aku ditulis. Kalau satu saat dikorek misalnya, ini idenya kok dari sini gitu, cuman penuangan bahasanya beda gitu kan. Terinspirasi gitu. Terinspirasi, itu kan idenya itu. Bukan ngomong ngejiplak juga, bukan. Ya, cuman ide itu kan mahal gitu kan. Suci Dalam Debu ya, walau dipandang hina gitu ya, apa lagunya kan. Wah aku terinspirasi itu gitu loh. Akhirnya jadilah itu lagu. Begitu beredar,
ada ketidakadilan juga situ. Udah nama berdua nih ya, label benar nih bagi. Iya. Begitu ada kontrak PCD dan DPD, satu temen ini tinggal. Yang namanya Atul MT itu ditinggal katanya bikin surat kuasa dia. Ini lagi ke Jawa, padahal orang Jakarta gitu. Lagi ke Jawa, aku dengar, aku datang ke Musika, disitulah terbongkar gitu. Kumpulin orangnya semua, aku bawa Atul MT, ketemu Bu Acin waktu itu, Bu, kalau saya mau menuntut nih Bu, ya kata sebenarnya, ini lagu karya saya juga Bu, kataku. Lu kok bisa begini, bisa jadi gini? Iya Bu, ini saya dari tengah, dari chorus ke ref, ini punya saya semua. Benar nggak? Benar nggak Tul? Benar. Akhirnya saya dapat kontrak terpisah. Kalau saya mau Bu, saya nggak melihat hubungan kita, aku bilang, saya minta tarik Bu se-Indonesia nih kaset, saya minta tulis nama saya. Itu hitungannya kalau ditarik berapa biaya penarikan kaset itu ngirim lagi ke Musika itu kaset. Nah saya hitungan gitu. Akhirnya saya dapat kontrak beda gitu. Nggak apa-apa lah Bu, gini karena juga saya kan sekarang di Billboard, nggak apa-apa gini. Tapi setiap pemakaian lagu ini dibikin apa, ya hak saya tolong dipisahin Bu gitu. Akhirnya saya dapat kontrak sendiri. Alhamdulillah juga gitu. Bisa diperjuangkan ya. Bisa diperjuangkan gitu. Makanya seperti masalah Usri tadi. Untung nggak kena saya. Kalau kena saya selesai nih gitu kan. Pencipta lagu itu kurang satu aja ininya, namanya, misalnya kurang huruf K atau kurang huruf ini, bisa dipermasalahkan. Tolong cetak ulang deh kaset. Berapa banyak dia mau cetak ulang? Berapa banyak dia harus narik kaset yang sudah diedar? Nah akhirnya cincailah gitu. Kalau nggak gitu susah kita ngetok produser juga, karena kita diakal-akalin juga selama ini gitu loh. Ya mungkin itu dulu lah gitu sih. Terima kasih ya. Berarti ternyata serumit itu gitu ya, internalnya pembuatan musik dan lain-lain. Kak Ani mungkin mau menambahkan ya terkait tadi yang kalau misalnya dipakai di organ tunggal, kalau balik lagi pertanyaan ya gitu kan, dipakai untuk atau yang sekarang kan orang biasanya cover ya gitu di media sosial gitu kan, apakah harus memikirkan yang tadi harus OAN dan lain sebagainya gitu, apakah ada pembiayaan tersendiri gitu-gitu royalti ini? Boleh. Sebenarnya sih kalau misalnya pertanyaan kayak gini sama jawabannya tadi sama Om Husni ya. Sebenarnya pada dasarnya sih namanya pencipta lagu menciptakan lagu kan senang kalau lagunya dinyanyikan sebenarnya ya. Dan itu mungkin juga ada ya di dalam pikiran orang tua saya waktu menciptakan lagu itu. Karena kan basic kan tadi di awal saya juga bilang beliau itu menciptakan lagu itu sebenarnya juga ingin ada sesuatu buah karya untuk daerahnya sendiri, daerah kelahirannya sebenarnya itu yang beliau inginkan gitu ya. Di samping dengan yang lain-lainnya yang sebelum beliau di Belitung itu. Jadi kalau misalnya sekarang beliaunya juga udah nggak ada, kemudian juga tapi tetap ada ahli waris gitu. Tapi setidaknya adalah ngobrol-ngobrol lah ya kan tentang boleh nggak dipakai. Tapi selama ini ya Om ya, selama saya di Belitung dari 2010 masih papa saya juga masih ada gitu ya. Selama itu juga kayaknya nggak ada sih yang ngomong gitu sama sekali. Iya. Kadang-kadang jujur ya. Meskipun kadang dipakai oleh event siapa gitu ya, terus kadang dipakai sama instansi mana gitu, bahkan instansi saya sendiri gitu ya. Kadang-kadang, iya itu kadang-kadang saya suka oleh instansi saya ngomong memang waktu itu ada penyelenggaranya gitu yang ada di kantor saya ngomong. Tapi kalau yang di luar tuh enggak. Ada selama 15 tahun ini saya di Belitung, ada cuman satu yang pernah nelpon. Tapi dia nanya tentang mau bayar berapa. Kita ini sebenarnya tidak ada anggarannya untuk itu. Saya bilang di telepon, sebenarnya sih nggak usah mikirin kayak gitu sih, gitu kan. Kita juga gitu ya. Sebenarnya nggak kesana juga. Cuman kan emang ada mama saya. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak usah dipaksain. Kita juga lagu papa saya dipakai juga saya udah senang gitu, bangga, ada suatu kebanggaan juga gitu kan. Oh lagu papa ternyata terkenal gitu kan di Belitung, sering dinyanyikan, jadi lomba ya Om ya. Kayak lomba apa sebenarnya happy aja, cuman ya kadang-kadang ya ada lah ngomongnya gitu ya, karena kadang sedih juga gitu dipakai, kita lewat lagunya dipakai tapi kayak
saya yang ada di situ ngomong juga enggak gitu. Kayak ada rasa itu juga, tapi ya sejauh ini karena ya udahlah gitu ya, kita juga nggak terlalu berharap lebih ke sana, lebih kepada silakan digunakan. Kalau misalnya memang pengen ngomong-ngomong tanya-tanya juga silakan. Ada satu juga bandara nih waktu itu sempet pengen ngubungin gitu ya, cuman mereka tuh kayaknya ragu karena terkait anggaran mungkin ya. Sebenarnya kalau saya mah didengerin lagu di bandara nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Cuma iya, diputar aja gitu kan, ya seneng aja gitu ya. Tapi mungkin mereka ada keraguan di situ, mungkin ya bingung masalah izin ini gitu kan, terus gimana bayarnya gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau misalnya lagi nonton, kalau saya pribadi sebenarnya cuma ngomong aja sih. Saya juga nggak terlalu narik keuntungan dari situ karena juga nggak seberapa sih sebenarnya gitu ya. Tapi lebih kepada buah karya dari orang tua saya bisa abadi lah di Belitung, di daerahnya ini. Sebenarnya lebih ke situ sih. Jadi kalau kayak ada organ tunggal nyanyiin gitu ya, ya udah silakan aja kalau saya sih. Kecuali mungkin kayak kasusnya Om Musni ya, udah masuk TV masalahnya. Pasti ada di situ, gitu pasti ya. ada ya kan, namanya orang masuk televisi, ada iklan dan sebagainya. Mungkin ya memang harusnya ngomong gitu sama yang punya lagu ya. Apalagi promosi, apalagi promosi lagi. Betul, apalagi promosi. Nah, satu lagi cover. Jadi Papa itu kan YouTube-nya sampai sekarang tuh aktif, lagu-lagunya aktif di situ. Nah, kalau untuk cover beberapa memang suka izin gitu ya. Karena gimana? Ketika mereka nggak izin sama saya gitu ya, dia akan kena copyrights-nya di YouTube. Karena kan saya kan dapat monetize juga dari YouTube ya, di copyrights-nya. Jadi suka masuk. Jadi ketika nggak izin, kemudian saya kan harus buka dari email Papa ya. Terus ini masuk nih, ada beberapa yang sama nih. Ya saya bisa tolak semua. Jadi dia itu dia nampil aja tapi dia nggak dapat apa-apa. Karena copyrightnya masuk gitu. Jadi ya sejauh ini kalau cover memang seringnya ngomong sih WA. Akan di ACC. Kalau saya sih ya asik-asik aja gitu sebenarnya, karena nggak terlalu rumit ke sana ya, karena ribet sih ukuran itu lebih kepada ya itu suwon. Kita pengen pakai lagu papanya boleh ya, karena gini-gini terkait anggaran kita nggak ada ini. Nggak masalah sih sebenarnya, kalau itu nggak terlalu masalah. Kalau tadi kan misalnya di YouTube memang sudah ada aturan monetize nih, tapi kalau misalnya kayak di Instagram, TikTok gitu-gitu kan kadang nggak kedetek ya. Nggak kedetek, itu gimana? Kayaknya nggak masalah, karena pernah juga ditekin. Siapa yang pernah kesini waktu lagi kampanye tuh, kalau nggak salah ada penyanyi dari Lampung ya, dia nyanyiin lagu gitarin gitu, nyanyi lagu Lejo gitu, itu ditekin ke Instagram dan Facebook. Saya sih nggak terlalu masalah, justru ya udah silakan suka-suka aja. Nggak terlalu untuk penampilan betul gitu, okay, ya. Tapi kalau lagi-lagi kalau dia udah masuknya kayak komersil, masuk TV yang disiarkan seluruh Indonesia, mungkin ya setidaknya ngobrol lah dulu masalah itu. Tapi kalau yang kayak di lingkungan sendiri ini, di lokal, silahkan sih, nggak terlalu kesana banget sih. Itu aja sih. Ropa pengen memperjelas lagi terkait yang biaya yang UMKM bayarkan ya. Ini tuh berarti bayarnya tuh ke LMK atau gimana itu? Sebenarnya itu udah ada aturan mainnya dari LMKN sendiri ya. Dia kan punya daftar mungkin pemilik restoran, hotel, atau event organizer gitu ya. Jadi itu lebih ke sistemnya mereka, prosedurnya mereka gitu ya. Mereka punya data-data itu. Mereka itu biasanya ngambil data rumah makan, restoran, itu kan dari satu pintu ya, dari satu pintu karena perizinan semua di situ, ada NIB dan sebagainya. Nah, mereka ngambil datanya dari situ, kemudian mungkin datang dilihat, oh kalau UMKM ya mungkin berapa, tapi memang kalau untuk beda itunya. Nah, kalau untuk itu memang harus lebih dalam lagi. Nah, mungkin kesalahannya yang terlihat jadi heboh ini karena kurang sosialisasi kalau kata saya sih ya. Harusnya disosialisasikan lebih luas lagi, misalnya menggunakan suara burung yang katanya akhirnya kena juga, murotal aja kena. Itu gimana sih sebenarnya? Mungkin dari pihak dari penyelenggara ya kayak LMKN itu lebih banyak sosialisasi sih kalau menurut saya kepada para pengusaha. Ini sebenarnya jalannya gimana sih? Dan juga mungkin sosialisasi ke penyanyi dan pencipta lagu biar lebih jelas sih. Mungkin itu ya, karena kalau untuk lagu dari papa saya sendiri sih apalagi kalau di kalangan Belitung sendiri sih nggak terlalu mempersoalkan sih sebenarnya. Terima kasih Kang Nyi. Ini semoga memperjelas juga ya. Jadi teman-teman yang mungkin sebagai musisi gitu kan, yang baru-baru merintis gitu, terus atau punya UMKM itu
kita kalau misalnya mau berkarya tadi itu nggak apa-apa gitu ya kan, berkarya silahkan berkarya, tapi menghargai siapa pencipta lagunya itu tuh penting sekali gitu kan, dan juga menaati prosedur yang ada. Jadi kalau misalnya tadi lebih ke platform yang digunakan ya, misalnya kayak kalau di YouTube ya otomatis kan nanti akan kena monetize gitu kan, tapi kalau misalnya mau di ACC biar dapat apa ya dari monetisnya itu juga ya berarti harus sowan dulu nih ke pencipta lagunya ataupun ahli warisnya gitu kan jika sudah meninggal. Dan juga misalnya di panggung-panggung kalau memang tidak bertarif, panggung-panggung tersebut gratis, ya itu nggak apa-apa dibawakan gitu ya. Tapi kalau misalnya bertarif, konser misalnya tadi ya kan itu ada tiketnya, terus juga di TV gitu kan, iklan, jingle dan lain sebagainya sudah mulai ke ranah komersil, itu wajib gitu untuk dibicarakan ya dengan para pencipta lagunya, apalagi masih ada nih gitu, terutama yang di Belitung ya masih ada para pencipta lagu. Dan jangan sampai ya kita tadi menyebarluaskan lagunya tapi orang-orang tidak tahu nih pencipta lagunya siapa gitu ya, ternyata masih berkarya sampai saat ini. Karena kalau yang Rafa lihat ini dari cerita dari Kak Anggi, dari Pak Iwan dan Pak Usni itu cuman pengen dapat penghargaan ya gitu ya atas karya yang sudah dilahirkan, karena itu tidak mudah gitu untuk menciptakan karya. Kita sudah semalam ini ternyata kita ngobrol, boleh silahkan kasih closing statement ya barangkali dari Pak Usni, silahkan. Oke, sebelum ini ya kita ke yang terakhir. Ini perlu saya jelasin juga, di pusat pasar kota itu kan pernah diputar lagu-lagu daerah ya. Termasuk lagu saya itu juga tidak sowan gitu. Di pelabuhan udara di airport juga termasuk klipnya diputar. Lagu Bang Joni Rodit juga aku lihat kan pernah. Itu tidak pernah sowan. Tapi karena aku tidak mau ruwet gitu ya, bisa aku pun permasalahkan sebetulnya, tapi ruwet gitu kan, udahlah hajar-hajarlah. Cuma kurang enaknya kenapa tidak sowan ke ahli warisnya, misalnya Anggi lagu Bang Joni Rodit, aku masih segar, telepon silakan putar. Memang kami bikin album ini untuk kalangan sendiri kan, jadi tanpa bandrol-bandrol, memang untuk dijanjikan. Tetapi ya kita mau maling jambu aja, galanya aja minjem, minjam gala ya, padahal untuk maling jambu. Ibaratnya kami dulu mau maling jambu, minjam dulu. Aduh Betare, jangankan hak cipta gitu ya. Nah terus jadi masalah royalti tadi, jadi di Belitung ini jangan takut, karena saya tahun berapa dulu ditawarin untuk buka agen KCI sebabel, sebabel Bang Iwan, aku tolak mentah-mentah. Dan kami juga di Papri dengan KCI ada hak untuk merazia bajakan, ada beri hak. Tapi buat apa gitu, orang cuma 500 perak, berapa ada hak diberi dari KCI kalau ada bajakan, tolong laporan gitu kan, berapa. Jadi masalah hak tadi ya, mudah-mudahan untuk ke depan ini Anggi ya, baik instansi apa terutama kan banyak kan macam, kalau kami sih alhamdulillah dapat royalti ya, tapi lagu Pak Sopwan, Pak Dul Hadi selalu dinyanyikan untuk perlombaan sekolah-sekolah. Saya tanya anaknya si Fitri, pernah nggak? Tidak ada pernah. Jangankan mau memberi duit ya, tapi sowan ke keluarganya pun tidak. Apakah gitu budaya kita? Selama ini kan kita tuh selalu betare gitu ya. Nak maling ya, adu betare kan? Betare, usahakan hal gini. Jadi sampai saat ini makanya aku ketika mereka sowan, Bang, nanti lagu kamu untuk lagu wajib atau dinyanyikan lagu pilihan, itu ketika aku diajak jadi juri. Kasarnya karena ketahuan lah gitu ya, ada orangnya gitu ya. Ketika aku dari juri tak tahu lewat lah. Di mana-mana festival, Bang lagu ikan Bang, Abang Gok. Harus yang pendam Bang. Lagu Mainang Bang.
Oh iya ya, syukurlah, alhamdulillah lah ada yang mau nyanyi kan. Coba gitu. Tapi bagi aku ada ya nama manusia kan Menghargai lah. kurang ajar bener ini gitu. Kasarnya. Aku sih karena ini tadi ya. Aku sih kasihan pemula-pemula yang bikin lagu pop Belitung ini, pemulanya masuk Johnny Rodir lah, termasuk ya dorongan kami kerjasama kan, aku membantu kan, akhirnya aku bikin dua macam gitu. Makanya orang juga banyak, kenapa Bang nggak gabung dengan Johnny Rodir? Gampang gabung. Kalian kan tahu Noah dengan Peter Pan sama kan? Tetapi kalau kami gabung, siapa yang mau diangkat? Aku apa Johnny Rodir? Ketika kami bikin dua macam, nambah kan? Nambah Priok. Bisa aja dengan Billy, dengan ini. Yuk kita bikin satu album. Akhirnya berapa orang, 4 orang, 3 orang, satu cuma. Tetapi kalau masing-masing bukan persaingan. Itulah pengembangan baik bisnis, baik pun budaya apa itu. Ya, etika tadi. Ya. Jadi kalau udah ada yang bisa gitu, jangan gabung. Jadi kolaborasi ya. Jangan gabung satu album gitu. Kita pecah. Iya. Nah, jadi kan akhirnya kan karakternya aku pribadi kan beda dengan Wayuni. Jadi dengan Sidik. Iya. Beda kan? Jadi tidak membenturkan kepala. Ya, jangan. Ya. Jadi kalau satu album apa Sidik yang diangkat, apa Bang Yoni, apa aku gitu. Apa Escape gitu loh. Makanya aku saran bukan nggak bisa kami kembang. Tapi akhirnya satu gitu. Yang asik-asik cuma satu. Kalau ini ya asik-asik bisa 4 orang bikin masing-masing. Udah 4 kan? Kita punya koleksi. Ya itu dasar. Makanya aku selalu menyarankan kepada, sekarang kan banyak ya biar muda tuh buat lagu. Kemana gitu. Nah kalau di Jakarta KP apa itu mereka bawain lagu sendiri ya macam di Pampres ya, Walpres ya mereka tuh uji coba lagu karya sendiri. Nah akhirnya mereka kan bingung. Sekarang ada kasus heboh bawa lagu orang takut kena pajak, kena royal. Tetapi kalau dia punya lagu stok 1 album atau 10 lagu, tidak perlu kaget. Kami ada lagu sendiri. Kayak di Walpres, mereka main tuh lagu sendiri. Jelek bagus itu karya. Itu yang aku sarankan, jangan mengcover sama lagi dengan PCD. Hancur. Boleh mengcover tapi harus lain, bahwa lebih asik. Ini harus sama. Ya buat apa? Orang biasa dengar di YouTube begitu juga. Nah, di PCD putar flashdisk gitu juga. Nah, maksud aku, jadi karya mereka tuh berkarya kan banyak ya referensi musiknya, bikin apa kayak reggae kayak apa kayak. Ada kreativitasnya. Iya. Jadi maksud aku tuh enggak plek-ketiplek juga gitu ya. Ini mau mirip-mirip di PCD atau di YouTube nggak nyampe. Ya rekaman kan tahu sendiri ya, itulah yang terbaik. Mereka mau niru persis itu, ya itulah susah. Akhirnya dengan ada gonjang-ganjing ini isu kayak gini harus bayar, bingung kan mereka. Buat lagu apa? Takut gitu. Tapi kalau udah kita jelaskan jangan takut, mainlah. Aman kan? Nah, kebanyakan kawan-kawan BNI karena tidak jelas dengan bagaimana royalti sebenarnya, takut kan akhirnya. Ya. Tapi kalau makanya sosialisasi itu harus ada ya, harus sering ya dari pihak dari pemerintah sendiri ya tentang ini kan. Karena dulu pernah dari pihak KCI datang ke Belitung 2 kali untuk hal-hal seperti ini, mengkanternya. Jadi artinya kalau anak disensor, kita mensensor sendiri gitu maksud dia. Jadi kira-kira ini membahayakan. Oh jangan dibawain. Karena lagi gawat lagu Dani misal lagi bahaya. Jangan coba takut. Nah begitulah maksudnya. Jadi sensor sendiri.
Ya. Baik, terima kasih ya, tepuk tangan buat Pak Husni. Boleh ke Pak Yohan, Pak. Baik, silakan closing statement-nya, Pak. Kalau dari saya sih, untuk UMKM jangan pernah takut, tetaplah diputar, nggak akan dipungut kok gitu ya kalau untuk UMKM, karena penilaian royalti itu dilihat kok bentuk usahanya seperti apa. Oh, tidak semua juga ya? Enggak semua juga. Tapi untuk yang mengandalkan musik membuat tamunya menjadi rame, ya tolong gitu juga ya kan. Sadar-sadar juga gitu kan. Di situ ada hak orang lain juga gitu. Seperti karaoke itu wajib gitu ya. Nah, kita kembali lagi, usaha kita itu karena menu atau makan yang kita sediakan yang membuat ramai, atau karena musik. Kalau memang dari menu, iya kita nggak perlu khawatir dengan itu gitu. Tapi kalau karena musik, orang datang ke situ untuk nonton musik, untuk bernyanyi, iya, tolong gitu ya, tolong di ini juga lah gitu, tolong apa? Sadar juga lah, ada hak orang lain di situ gitu ya. Dan untuk sementara ini ya bebas-bebas aja lah gitu. Tapi peraturan itu pasti akan datang ya, akan direalisasikan ya gitu ya. Ya kalau mau gratis bikin musik pakai Suno. Ya pakai Suno 1 menit saya bikin di sini juga jadi gitu kan. Udah ada penyanyinya, ada musiknya, syairnya pun tinggal bikin judul apa gitu. Jadi gitu ya. Jadi tapi mesin yang bikin. AI. Pakai AI, semenit juga jadi gitu. Tapi tidak ada feel-nya. Nggak ada. Tapi namanya yang dipungut itu musik dan lagu. Iya, siapapun yang menyetel musik dan lagu, terutama yang usaha menengah ke atas lah gitu ya. Iya, di situ ada kewajiban juga gitu ya, ada kewajiban juga dan ada hak orang lain juga. Mungkin dari saya cukup itu aja ya gitu ya. Terima kasih ya buat yang udah nonton gitu. Terima kasih juga, buat tepuk tangan buat Pak Iwan Rokaya. Selanjutnya Kak Anggi, silakan. Paling kalau dari saya pribadi, karena mewakili almarhum bapak saya di sini, paling closing statementnya gini. Karena lagu-lagu yang sudah diciptakan oleh ayah saya itu adalah buah karya beliau, dan mungkin beliau juga ada cita-cita gitu ya untuk mengharumkan, untuk membangkitkan lagu-lagu yang ada di Belitung juga. Dia memiliki buah karya yang ada di Belitung. Jadi sebenarnya kalau untuk pemakaian lagu gitu ya, sebenarnya kita nggak terlalu mempermasalahkan masalah minta dibayar gitu, royalti dan sebagainya. Karena itu ya balik lagi, itu kreativitas dari papa saya sendiri, paling tidak ya sowan aja gitu ya. Jadi ketika ada menggunakan lagu, setidaknya ngomong aja gitu, meskipun nggak ketemu, tapi setidaknya kalau ketemu di jalan gitu ya sama saya atau yang memiliki ahli waris lah sebut saja gitu ya, itu ngomong aja. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu takut untuk menggunakan lagu itu. Paling hanya itu aja, kecuali kalau penggunaannya untuk komersil. Dan kalau untuk royalti sendiri, karena dari awal udah dibahas nih mengenai hak cipta dan sebagainya, saya menyerahkan semuanya kepada lembaga yang memang menarik itu. Jadi tidak saya sendiri gitu, karena memang udah ada lembaganya. Jadi ya silahkan aja ke situ. Tapi untuk untuk anak muda Belitung gitu ya, mungkin bisa lebih bisa menghargai lah, sadar akan hak cipta. Nggak perlu takut untuk bayar berapa ya kira-kira mayarnya nih ya, kira-kira nggak usah dipikirkan itu, karena dinyanyiin aja kita udah senang gitu. Artinya lagu beliau itu masih bisa diterima oleh masyarakat, dan turun temurun anak kecilnya juga makin tahu gitu lagu-lagu itu. Jadi kalau misalnya masalah itu paling izin aja. Kemudian kalau memang terlewat ya udahlah, yang penting saya tahu lagu ayah saya gitu masih populer, masih bisa dinikmati, dan sisanya saya serahkan kepada lembaga terkait untuk masalah royalti, karena itu kan sudah didaftarkan gitu. Paling itu aja sih closing statementnya. Terima kasih Kak Anggi, boleh tepuk tangan ya untuk Kak Anggi. Boleh sedikit, silakan. Oh iya, saya tambahkan sedikit untuk musisi-musisi di Belitung.
jangan pernah takut untuk membawakan karya-karya siapapun gitu ya. Karena memang tidak ada tuntutan untuk musisi-musisi itu memainkan lagu siapa aja gitu ya. Yang mereka bebas. Yang kena itu sebenarnya penyelenggara ya, IO gitu. Mereka main-main aja gitu. Dan jangan lupa tetap berkarya gitu ya. Harus punya karya sendiri juga gitu ya. Ya mungkin itu aja gitu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi ya untuk semuanya ya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Usni, Pak Iwan, dan Kak Anggi malam hari ini. Luar biasa sekali gitu ya. Banyak tercerahkan lah soal musik dan dinamika, regulasi dan lain sebagainya. Jadi bicara tentang karya, isu polemik royalti ini menjadi pemantik kepekaan kita terhadap etika dalam menghargai gitu ya karya atau hak cipta karya yang ada terutama di Indonesia ini. Dan semoga ini tidak menjadikan kita lebih takut ya untuk berkarya tadi, untuk bermusik itu enggak, tapi malah bikin kita lebih sadar untuk saling menghargai satu sama lain. Jadi regulasi yang sudah ditetapkan semoga semakin menemukan jalan yang lebih jelas lagi nantinya gitu ya, lebih transparan lagi dan bisa memenuhi hak setiap yang terlibat dalam proses pembuatan karya tersebut. Kita doakan sama-sama gitu ya, semoga semuanya semakin menemukan titik terangnya. Dan inilah episode Kritik Pak Itam malam hari ini tentang musik gitu ya, tentang polemik royalti, realita dan suara musisi. Kedai Pak Itam ya, di Kedai Pak Itam, tanda peduli jadi kritik. Semoga yang disampaikan ini hanya pemantik agar kampung kita jadi semakin asik. Saya Rafa Saida Adila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.